Salam guys, kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Seperti biasa, dalam penantian masa menuai, saya sebagai petani harus tetap standby ya, menjaga supaya tanaman atau padi sawah yang sudah mengeluarkan bulir-bulir padi ini ya tidak habis ya dimakan oleh burung-burung yang ya mereka juga mencari makan. Tapi kan kita juga harus pintar ya supaya tidak dikalahkan oleh burung-burung itu. Tapi di tengah-tengah saya menjaga supaya burung tidak memakan habis padi-padi ini, saya dapat satu ide ilustrasi ya. Saudara boleh perhatikan ya. Di tengah-tengah sawah ini ada yang putih-putih ya, ada tiang, lalu ada karung, ada black, ada orang-orangan ya. Kenapa ditancapkan di tengah-tengah sawah itu? Itu ditancapkan sebenarnya untuk menakut-nakutin burung-burung supaya mereka kira, aduh, ada manusia kabur ya. Jadi mereka takut dengan yang kelihatan itu. Padahal sebenarnya semua yang dipasang-pasang ini, termasuk orang-orangan yang biasa di sawah-sawah, sebenarnya itu hanya mengintimidasi mereka, hanya menakut-nakuti mereka. Sebenarnya itu sama sekali tidak membahayakan mereka. Karena apa? Karena barang-barang itu tidak bersentuhan dengan mereka. Lalu kenapa mereka ketakutan? Ya karena mereka kira itu sesuatu yang akan membahayakan nyawa mereka. Sehingga ketika itu bunyi atau ketika ditiup angin, mereka kabur berhamburan semuanya. Dan akhirnya padi-padi itu tidak jadi dimakan oleh mereka. Tahukah saudara, sering iblis ya menakut-nakuti kita. Sering iblis mengintimidasi kita dengan berbagai macam cara. Sering iblis mengintimidasi kita dengan masa lalu kita. Sering iblis mengintimidasi kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Seolah-olah masalah ini sangat menakutkan. Seolah-olah pergumulan ini sangat menakutkan. Sebenarnya semua itu dapat kita taklukkan dalam nama Yesus. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa pergumulan yang kita alami, masalah yang kita alami, tidak ada yang melebihi kekuatan kita? Sebenarnya semua itu dapat kita atasi kalau kita sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin engkau mengalami sakit penyakit. Saudara, ingat, sakit penyakit itu sesungguhnya adalah cara Tuhan supaya engkau semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Sakit penyakit itu sama sekali tidak Tuhan izinkan terjadi supaya engkau binasa. Tapi justru itu akan membuat engkau semakin mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Saat ini bangsa kita, dunia sedang diintimidasi dengan pandemik COVID-19 yang luar biasa. Saudara, takut itu wajar, tetapi jangan sampai itu membuat saudara dikuasai oleh ketakutan. Sehingga saudara tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Sehingga saudara ketakutan dan mengatakan, Tuhan itu tidak ada, Tuhan yang tidak berkuasa. Iblis akan mengintimidasi kita dengan masalah ini supaya kita melupakan Tuhan. Ingat, apapun masalah yang engkau hadapi, lihatlah Tuhan yang engkau sembah jauh lebih besar dari masalah itu. Masalah boleh ada, tetapi Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Bukankah Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian? Bukankah Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang telah naik ke surga? Sehingga kalau engkau berjumpa dengan orang-orangan ya, engkau berjumpa dengan masalah dan dewi masalah, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Karena iblis bisa menggunakan masalah itu untuk menghancurkan imanmu, untuk meremukkan jiwamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah dekat Tuhan. Tetaplah cari wajah Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan tidak akan takut dengan tantangan sebesar apapun. Dia tidak akan goncang dengan tantangan sebesar apapun. Justru dia akan mengalami kemenangan karena dia hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya dan remuk jiwanya, bukan?
Sebenarnya Tuhan tidak jauh daripada kita. Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi situasi sulit, Tuhan tidak jauh daripada engkau. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saya. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak hidup, tidak lagi menyertai saya. Ingat, Tuhan selalu menyertai kehidupan orang yang percaya. Kalau engkau percaya kepada penebusan Kristus, maka percayalah dosa-dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Kristus, maka percayalah kuasa iblis, kuasa maut telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kalau engkau percaya kepada Kristus, jangan lagi takut masuk neraka, karena engkau pasti masuk surga. Karena janji Tuhan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan hidup, memperoleh hidup yang kekal. Jadi, apa yang kita lakukan selama di dunia? Bersukacitalah. Nikmatinlah berkat keselamatan daripada Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi sukacitamu tidak boleh hilang. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti memberkati dan menyertai kehidupanmu. Hanya apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Dia? Jangan mau terus diintimidasi sama iblis. Jangan mau terus diintimidasi oleh masalah-masalah yang kau hadapi. Bebaskan dirimu, bebaskan pikiranmu, bersukacitalah. Karena Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Seperti firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayat 1. Mengatakan bahwa orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ketakutan melumpuhkan iman Anda. Ketakutan datang tanpa kita undang, tetapi ketakutan dapat dikalahkan melalui iman di dalam Dia. Bertahun-tahun orang Kristen diperbudak oleh ketakutan. Sekarang saatnya menjadi bebas karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjamin keselamatan jiwa kita. Ketakutan adalah musuh yang menyelinap di tengah kebimbangan. Jangan takut, bersukacitalah, berpengharapanlah kepada Yesus Kristus. Haleluya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya ada di tengah-tengah sawah. Dan saya, jangan takut. Jangan seperti burung-burung ya, yang hanya diintimidasi oleh bunyi-bunyian, oleh orang-orangan sudah ketakutan. Engkau anak Tuhan. Engkau tidak boleh takut karena engkau punya Tuhan yang dahsyat dan hebat. Semoga dikuatkan, dan apapun masalahmu hari ini, belajarlah untuk mencari Tuhan. Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau saudara diberkati, bagikan video ini. Klik subscribe, tombol loncengnya agar video channel ini terus berkembang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.